Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mungkin. Bro and Sis kembali di Ormas obrolan Ramadan santai bersama dengan saya Ahmad Aulia Rahman. Pada malam hari ini saya ada mengundang dua narasumber. Mungkin masih saya sembunyikan namanya ya, karena dua narasumber ini sangat berarti sih. Berarti otaknya coy, karena bisa menginspirasi gitulah. Sebelumnya apa kabar nih para Bro and Sis di luar sana yang menonton podcast ini? Apakah baik-baik saja? Apakah kalian sudah stay safe di sana? Apakah kalian sudah vaksin? Sedangkan saya belum vaksin, nanya orang kan. Nah, mungkin tanpa basa-basi langsung saja kita teruskan ke dalam podcastnya. Pada intinya saya sebagai host dan ada dua narasumber, yaitu narasumber pertama yaitu adalah Widya Mayangsari dan narasumber kedua yaitu adalah Bimo. Siapa nama Bimo ya? Pokoknya Bimo lah namanya. Muhammad Miftah. Iya, Muhammad Miftah namanya. Muhammad Miftah narasumber kedua. Itu biasa panggilannya sih, makanya kepanggil Bimo. Mungkin kita bisa langsung ke narasumber pertama. Mau siapa nih yang di podcast? Para Bro and Sis, mau dari Sis Widya atau Bro Bimo nih? Kita mungkin bisa ladies first saja Sis ya. Widya dulu. Ladies saja dulu kita kan, ladies. Oke. Time is yours, Widya. Silakan perkenalkan diri kan. Oke. Ya, perkenalan. Oke guys, thank you for waktunya. Mungkin buat teman-teman di luar sana, saya Widya Mayangsari, biasa dipanggil Widya. Saya mahasiswi IAIN Samarinda, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6, angkatan tahun 2018. Itu aja, makasih. Oh iya, selanjutnya langsung aja ke Bro Bimo. Halo teman-teman, nama saya Ahmad Miftah, biasa dipanggil Bimo. Saya mahasiswa IAIN, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6. Salam kenal semua. Nah tuh, Bro and Sis, salam kenal tuh dari Mas Ganteng ya, dan Mbak yang cantik. Nah, mungkin topik pada hari ini yang akan kita bahas pada podcast kali ini berhubungan sama yang namanya pandemi sekarang sama niat mengasah atau belajar bahasa Inggris kita. Temanya yang kami buat di sini temanya itu Does the pandemic decrease our motivation to study English, atau apakah pandemi menyurutkan niat mengasah atau belajar bahasa Inggris kita? Sebelumnya itu menurut saya ya, kalau di masa pandemi ini kita kalau untuk belajar bahasa Inggris bagi pemula itu agak rumit sih. Tapi kalau di zaman sekarang ya dipermudah sama teknologinya gitu kan, sedangkan di YouTube juga banyak. Ada Skinnyfab, apa segala banyak juga aplikasi juga sekarang mendukung, ada Udactionary maupun yang lain. Bahkan di game pun juga bisa kalian belajar bahasa Inggris ya, Bro and Sis. Nah, tema kita tentang niat itu mengasah belajar bahasa Inggris di masa pandemi ini gimana gitu. Nah, maka dari itu saya datangkan dua narasumber yang the best ini, for the best. Mungkin yang pertama akan saya ajukan nih, ada beberapa question untuk dua narasumber kita ini. Mungkin seperti yang tadi dikatakan Bro Bimo tadi, ladies first dulu. Oke lah, langsung aja ke Sis Widya dulu. Iya, ini gimana? Nah, pertanyaan yang pertama nih buat Sis Widya. Kegiatan apa yang dilakukan Sis Widya ini selama pandemi ini? Oke, dari Bisa kasih tahu awal ke orang.
Oke, jadi dari awal pandemi sebenarnya kegiatannya ya sama ya kayak orang-orang pada umumnya gitu. Karena saya sebagai mahasiswa ya saya kuliah gitu, kuliah online. Terus kebetulan juga saya ada ngajar private bahasa Inggris. Terus ya sambil kalau untuk sekarang ya saya sambil jualan, itu sih kegiatan saya di masa pandemi. Bermanfaat sih sambil jualan itu, lumayan kan ngasilkan uang buat beli make up itu kan, buat Alhamdulillah. glowing lah. Bener Nah, banget. terus ke pertanyaan kedua nih, sama sih siswi dia lagi kan, pokoknya sampai habis siswi dia dulu baru Bro Bimo, biar apa ya, biar bagus lah. Seperti yang kita alami sekarang nih, pandemi, sistem pembelajarannya ini dialihkan jadi online gitu. Apakah terjadi perbedaan antara belajar online dan offline? Yang pastinya kan berbeda. Tapi menurut siswi dia nih gimana gitu? Perbedaannya tuh jauh, signifikan atau apa? Perbedaannya tuh benar-benar beda sih ya. Apalagi pas di awal-awal tuh benar-benar kerasa banget kan, yang biasanya kita offline tiba-tiba sistem diubah semua jadi online itu untuk kita yang notabene-nya ngerti sama teknologi ya, nggak terlalu begitu kaget gitu kan sama perubahan ini. Cuman ada bukan beberapa ya, tapi kebanyakan siswa atau orang tua siswa itu yang masih belum mengerti tentang teknologi gitu. Misalnya penggunaan Zoom gitu kan. Nah, itu dirasa sedikit sulit, bahkan pengajar pun kurang mengerti untuk menggunakan teknologi itu. Jangankan untuk guru gitu ya, maksudnya guru SD, SMP, SMA, bahkan mungkin, mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun, ada beberapa dosen yang memang belum mengerti dengan teknologi ini seperti itu. Jadi perbedaannya pasti berbeda banget ya. Yang awalnya biasanya harus siap-siap lebih awal, Ketemu kan? lebih awal buat ke kampus kan. Sekarang ya udahlah, bahkan nggak mandi aja nggak apa-apa gitu. Yang penting udah buka laptop. Nggak pandang apa, nggak pandang penampilan. Iya, lagi sudah, yang penting dah timbul Zoom. Iya, bener. Kelar Gitu. off kamera tidur kan, selesai. Bener banget ya gitu sih. Itu dari Mungkin itu ya perbedaannya ya dari ya. persegi. Oh iya. Lanjut nih. Suka dukanya nih belajar bahasa Inggris saat kulon, dan juga apakah menurut siswi dia ini efektif kalau kulon itu belajar bahasa Inggris? Kan bahasa Inggrisnya harus ada partner bicaranya, lawan bicaranya gitu. Oke. Mungkin kalau suka dukanya banyak sih ya. Banyak sukanya, banyak dukanya, dan I think itu tuh seimbang aja sih. Kalau sukanya ya itu saya bilang tadi, saya nggak perlu buru-buru untuk siap-siap. Siap-siap lebih awal gitu. Bahkan kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya bangun jangan udah kagak mandi kagak apa-apa gitu. Nggak ada yang tahu. Terus kalau misalnya Lurus aja ya, lurus. iya kan, aman aja gitu. Terus kalau dukanya sih lebih ke untuk sistem pembelajarannya ya. Apa ya? Terkadang ada beberapa hal yang misalnya dia itu penjelasannya itu penjelasan dari materi ya, lebih baik itu dijelaskan secara offline menurut saya, karena saya nggak ngerti, kadang ada problemnya tuh ada delay atau lag atau mungkin bad connection gitu loh. Itu jadi menghambat menurut saya. Pasti ya kita semua ngerasain ya. Itu tuh penghambat gitu loh menurut saya. Pasti. Ya. Mungkin itu ya yang jadi penghambat tidak efektifnya kalau kita nggak biasa online gitu. Nah, lanjut nih ke pertanyaan keempat nih. Dampak positif dan negatif yang Sis Widya rasakan nih selama pandemi terkait dengan cara atau metode belajar, khususnya dalam belajar bahasa Inggris.
dampak positif negatifnya itu lebih banyak positif atau negatif sih? Kalau dibilang dampak positif atau negatif itu banyak, mana yang lebih banyak tergantung pribadi masing-masing menanggapin suatu masalah itu sih. Kalau saya nganggap ini tuh seimbang sih. Semua tuh ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau misalnya positifnya kan kita belajar ini lebih fleksibel ya. Kalau misalnya online ini, I think nggak cuma nge-zoom sih. Karena kan kita online ya, jadi banyak teknologi yang awalnya biasa kita nggak pakai, tapi kita pakai sekarang gitu. Kayak misalnya tadi Rahman kan udah sebutin kan kayak misalnya Dictionary, maybe YouTube kan mungkin biasanya kita nonton konten-konten yang biasa aja, tapi tapi sekarang tuh kita bisa nonton konten yang berhubungan sama bahasa Inggris, nggak harus tentang kayak grammar gitu belajar, nggak mungkin dari dari public speaking. Dari lagu misalnya kayak tadi disebutkan kan Skinny Fat gitu, gimana sih dia belajar bahasa Inggris. Nah mungkin kita bisa ikutin tips-tipsnya dari dia, itu sih kalau positifnya. Kalau negatifnya ya itu tadi mungkin masalah connection itu sih. Kadang kan lagi asik-asik lokasi belajar juga ya. kan. Iya, lagi asik-asik belajar gitu tiba-tiba hilang jaringan kan nggak enak juga ya. Kayak gitu sih kalau menurut Widya. Belum lagi laptop kentang kan kita ini ada. Iya, HP kentang belum lagi. Gitu sih. Overheat. Overheat gitu. Banyak sih negatifnya juga. Iya. Itu ya. Nah, terus nih ke pertanyaan yang kelima. Apakah dari dampak yang dirasakan itu menyurutkan niat dan semangat dari siswi dia ini buat belajar bahasa Inggris tuh menurun gitu, atau malas, atau makin nge-booming gitu pengen? Sebenarnya kalau dibilang rasa malas itu menurut saya sih manusiawi ya. Saya juga ngerasa itu gitu. Maksudnya ada kalanya tuh mager, terus tuh jenuh, bosan gitu kan. Apalagi kita tuh belajar. Iya benar banget. Kita tuh belajarnya tuh kayak di rumah aja, mau keluar takut juga kan, kadang bergerombol sama orang kan. Nah, jadi tuh gimana ya? Kalau dibilang menyurutkan niat, insya Allah enggak. Cuman sometimes ada sih perasaan kayak mager banget, jenuh, bosan, itu pasti ada. Cuman kalau sampai benar-benar menghilangkan niat atau menyurutkan niat untuk belajar, terutama belajar bahasa Inggris ya, karena saya pro di bahasa Inggris, itu insya Allah enggak sih. Cuman rasa jenuh, bosan, mager itu sometimes saya rasain kayak gitu. Karena faktor suasana juga kan, kita kalau online itu ya mana lah. Iya. Kalau apalagi ya harus. Ya benar, saya tipe orang yang kalau belajar itu lebih suka diskusi gitu kan, bertemu orang secara langsung, bertukar pikiran. Jadi selama online ini saya tuh ngerasa terbatasi gitu. Ya kan? Bukan jadi, bertukar malah terpikir jauh pikirannya ya, lepas. Nggak bisa tuh sharing waktu pas offline gitu. Susah. Mungkin ke pertanyaan terakhir nih buat siswi dia. Cara belajar bahasa Inggris yang seperti apa dilakukan saat pandemi ini, yang biar bikin kita tuh nggak cepat jenuh di rumah. Kan bisa fleksibel ya, di mana kita belajar bahasa Inggris. Ya, benar banget. Sebenarnya gini, ini pembahasannya maksudnya belajar bahasa Inggris secara umum ya, yang mau Widya sampaikan gitu, bukan belajar bahasa Inggris karena Widya anak bahasa Inggris. Nah, gitu. Karena bahasa Inggris bisa dipelajari untuk semua orang dengan basic apapun itu, dengan background apapun itu. Jadi kalau Widya do something do you like gitu. Jadi lakuin sesuatu yang kamu suka. Misalnya kamu suka dengerin musik nih, cari musik yang berhubungan dengan bahasa Inggris ya, karena kita belajar bahasa Inggris, dan
itu kan ngelatih listening tuh. Terus kita juga bisa ngelatih writing kita Pasti. di situ, ya kan? Kita tulis liriknya tanpa kita lihat liriknya, kayak gitu. Itu sih bisa juga kita pakai YouTube gitu kan, belajar misalnya kita mau belajar tentang grammar. Sekarang itu untuk mengakses hal-hal tersebut itu sebenarnya lebih mudah. Terus juga gak usah deh YouTube, sekarang kan ada aplikasi yang hypes banget nih. Tahu kan apa? Tahu nggak apa? Apa itu? TikTok. Jadi TikTok, iya. ya, saya sebagai pengguna TikTok. Jadi sebenarnya di TikTok juga banyak hal yang berhubungan dengan itu, misalnya belajar tentang vocabulary, tentang accent, tentang practice conversation, itu ada di TikTok. Dan jadi buat teman-teman yang suka nih scroll TikTok, jadi jangan cuma joget-joget doang atau ya pokoknya itulah ya. Iya benar. Iya kan, jadi kita bisa take the positivity gitu loh dari suatu aplikasi kan, termasuk TikTok gitu. Kita belajar bahasa Inggris dari aplikasi itu banyak kok. Kayak gitu sih untuk mengurangi rasa jenuh. Jadi kita nggak harus belajar dari buku teks yang tebal-tebal atau kita belajar ngapali kosakata dari kamus yang tebal-tebal, itu nggak harus kayak gitu. Sekarang kita tuh sudah punya ini handphone yang semuanya bisa kita akses dari sini, kayak gitu sih. Benar itu betul. Itu dari mungkin itu dari Sis Widya ya. Nah, langsung aja Pro and Sis yang berada di sana sedang menonton podcast ini, kita lanjut saja ke Pro Bimo kali ini ya. Langsung aja kita nih ke pertanyaan pertama nih untuk Bro Bimo. Kegiatan apa aja yang dilakukan Bro Bimo selama pandemi ini di rumah? Kalau saya ya selama pandemi ini rajinnya olahraga sih daripada belajar. Betul sih, nggak apa-apa ya, itu plus malah. Nah, terus pertanyaan kedua nih, seperti yang kita alami sekarang nih, kita ini kan belajar sistem sistem online karena pandemi kan. Nah, apakah ada perbedaan gitu dari sistem online sama offline menurut Bro Bimo? Ya kalau menurut saya ya sangat jauh beda lah perbedaannya kan. Karena kalau kuliah offline kan tatap muka, mungkin bisa lebih materi itu bisa lebih dapat daripada kuliah online kan. Ya, lebih cepat, fokusnya bisa ke mana-mana gitu. Sedangkan kita kuliah offline aja, dosen jelasin kadang misalnya nggak ngerti, apalagi kalau cuma lewat lewat Zoom dan lain-lain. Ya pokoknya begitulah. Ya. Nah, terus ke pertanyaan ketiga, suka duka belajar bahasa Inggris pas kulon atau online, dan apakah pembelajaran online ini efektif gitu menurutnya Bro Bimo? Kalau menurut saya lebih banyak dukanya ya, yang kayak tadi itu contohnya fokus kemana-mana, sering miskomunikasi, gagal paham materi. Ya mungkin kelebihannya lebih praktis aja, mungkin ya bisa dari rumah, nggak perlu capek-capek ke kampus. Iya. Ya mungkin bisa lebih santai di rumah. Cuma dari kesantaian itu yang kadang-kadang membuat ya mager. Iya. Kebablasan santai. Iya. Saking santainya itu lupa tugas. Iya. Pokoknya lebih banyak dukanya sih daripada senang-senangnya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Dampak positif dan negatif yang Bro Bimo rasakan pas belajar pandemi ini, khususnya bahasa Inggris nih, gimana positif dan negatifnya? Ya kalau negatifnya ya itu ya tadi ya, kendala pengaplikasian paling medianya kan, kadang mahasiswa terganggu sama jaringannya, dosennya.
mungkin kalau positifnya ya uang apa sih namanya, uang transport jajan. kalian itu ya bisa mantap. kalian ya hemat, mungkin buat beli bensin kan bisa kalian Hemat. simpan, atau mungkin dialihkan ke uang kota ya, karena kan belajarnya online gitu. Iya betul. Nah, terus ke pertanyaan selanjutnya nih, apakah dari dampak yang Bro Bimo rasakan nih menyurutkan niat atau semangat Bro Bimo belajar bahasa Inggris gitu? Ya sangat-sangat menyurutkan sih. Jadi selama pandemi ini ya saya jarang belajar sih. Ya kebanyakan olahraga, paling dengar lagu gitu-gitu doang. Iya. Karena teralihkan ya, kayak merasa nggak pendidikan gitu. Ya dampaknya juga sih IPK pasti turun ya. Iya. Apalagi ya. Nah, terus ke pertanyaan terakhir nih, cara belajar bahasa Inggris yang seperti apa yang Bro Bimo lakukan pas pandemi nih biar nggak jenuh atau bosan gitu di rumah? Pastinya ya dengar musik lah, karena kan musik kan kalian bisa belajar tuh sesuai mood juga. Terus di lagu itu kan banyak kata-kata idiom, slang, kalian bisa ngikutin di situ. Kalian bisa belajar pronunciation juga. Kalian juga sadar kadang kalau kalian nyanyi tuh kalian tuh pasti gitu mengucapkan kata-katanya gitu. Tapi kalau untuk akademik kalian tuh kadang terbata-bata, apalagi kalau berbicara tentang materi-materi. Pasti kan kalau lagu tuh pasti kita maunya fasih gitu, bisa lah pokoknya. Daripada kalau kita belajar biasa gitu. Ya kan? Ya. Mungkin itu aja sih. Sama dari film juga, bahasanya kan nggak kayak apa yang bahasa Indonesia ucapkan, apa itu juga yang mesti langsung ditranslate mentah-mentah. Iya, bahasanya pokoknya ya gaul lah. Mungkin itu aja sih dari saya. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber. Thank you sudah mau menerima pertanyaan dari yang saya ajukan. Saya sebagai host juga. Nah, di sini ada nih pesan nih terakhir buat para pemirsa podcast Ormas, obrolan Ramadan santai nih. Pesan buat mereka nih tentang tema kita nih. Gimana? Mau siapa? Sis Widya atau Bro Bimo yang duluan ngasih pesan nih? Saya ya. Ya, mungkin ya kalian di masa pandemi ini lebih eksplor diri aja kali ya. Pokoknya ya dijalanin aja sebaik-baiknya. Yang penting tuh kalian tuh ada niat mau ngelakuin sesuatu, mau belajar. Itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Bro Bimo. Lanjut ke Sis nih. Sis Video. Oke, mungkin kurang lebih sama tadi sama Bro Bimo. Yang penting tuh kalian tuh ada niat sih. Di mana ada niat, di situ ada jalan gitu loh. Kalian bakal nemuin jalan. I think nggak ada hambatan untuk belajar. Semua itu pasti ada jalannya. Apalagi kita udah disuguhin dengan kecanggihan teknologi seperti ini, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar gitu. Ya, benar itu sih. Tuh dengerin Bro and Sis ya. Sekarang kita ini udah up to date tentang teknologi. Bahkan juga dari teknologi itu kita bisa menghasilkan uang gitu. Bukan hanya orang kerja biasa, game aja bisa menghasilkan uang. Apalagi tentang pendidikan gitu. Jadi mungkin buat Bro and Sis penikmat siaran podcast kami di Ormas obrolan Ramadan santai bisa menerima manfaat dari kedua narasumber. Walaupun ada salah kata mungkin itu dari kami, yang benar itu dari Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar bersama di pandemi ini. Terus semangat, stay safe, jaga kesehatan, dan jangan mengeluh. Terus
berusaha semangat. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan di podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami di channel podcast TBI. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.